Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan tentang rukun iman yang berikutnya, yaitu rukun iman kepada malaikat-malaikat. Yang mana kita beriman dengan keberadaan malaikat dan mereka merupakan hamba yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah ciptakan mereka dari cahaya. Allah jadikan mereka untuk beribadah. Mereka tidak akan pernah berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jal dan akan melakukan apa yang diperintahkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun." Sesungguhnya Rasul dan orang-orang yang beriman, mereka tentunya beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, dan juga beriman kepada utusan Allah Azza wa Jal. Malaikat itu merupakan di antara hamba yang selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak akan pernah mendahulukan kalimat-kalimat dari Allah Azza wa Jal dan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan mereka akan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan. Dan juga terdapat di dalam ayat Al-Quran sifat bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Seperti misalnya Allah menyebutkan, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Maha suci Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula. Dan Allah juga menjadikan malaikat sebagai utusan. Uli ajnihatim masna wa thulasa wa ruba'. Para malaikat itu punya sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang 3, ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allah menambah jumlahnya sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Dan Allah Maha berkuasa mengetahui segala sesuatunya. Nabi SAW juga pernah menyebutkan, khuliqatil malaikatu min nur. Bahwa malaikat itu tercipta dari cahaya. Begitu juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan bentuk malaikat, Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh. Diizinkan kepadaku untuk menyampaikan kepada kalian di antara bentuk bagaimana salah satu sifat malaikat yang mana mereka ditugaskan untuk memikul arsy Allah Azza wa Jal. Innama baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 am. Sesungguhnya malaikat itu yang memikul arsy Allah Azza wa Jal, di antara telinganya dan di antara bahunya itu seperti seseorang melakukan perjalanan 700 tahun lamanya. Itu merupakan di antara bentuk bagaimana besar keagungan ciptaan Allah Azza wa Jal. Begitu juga di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang lain disebutkan beberapa nama serta amalan-amalan yang mereka lakukan. Seperti misalnya Jibril alaihissalam, dia adalah orang yang terpercaya menyampaikan wahyu Allah Azza wa Jal. Nazala bihir ruhul amin ala qalbik. Ruhul amin turun kepadamu menyampaikan wahyu Allah Azza wa Jal. Begitu juga Mikail yang diberikan kepadanya tugas untuk menurunkan hujan. Demikian juga dengan Israfil yang diberikan kepadanya tugas untuk meniup sangkakala. Ada lagi yang namanya malaikat maut untuk mencabut nyawa. Begitu juga malaikat yang menjaga, yang menulis catatan amalan manusia, malaikat yang menjaga surga, menjaga neraka, dan masih banyak lagi malaikat-malaikat yang lainnya. Dan beriman kepada malaikat Allah, konsekuensinya adalah mencintai mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin." Barang siapa yang menjadikan Allah sebagai musuhnya, malaikat, utusan Allah, Jibril, Mikail, maka ketahuilah Allah akan menjadi musuh orang-orang yang kufar. Artinya berarti kita wajib mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dan salah satunya adalah para malaikat. Sehingga seorang muslim tidak boleh mereka melakukan sesuatu yang membuat, menghinakan, atau melakukan sesuatu yang merendahkan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Atau melakukan sesuatu yang bisa menjauhkan para malaikat tersebut. Seperti misalnya hadis Nabi SAW, "Man akala al-basala wath-thum." Barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih, fala yaqrabanna masjidana. Jangan mereka dekat dengan masjid kami. Fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Karena malaikat itu merasa terganggu dengan aromanya.
Dan malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang manusia juga terganggu dengannya. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk di dalam rumah yang ada anjing dan gambar di dalamnya. Artinya kita melakukan sesuatu yang tidak mengganggu malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita diberikan keimanan yang kuat, terutama kepada malaikat-malaikat. Kita mencintai mereka, kita menjauhi sesuatu yang bisa mengganggu mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.